warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak sekalian, mari kita lanjutkan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tadi sudah kita mendengarkan berbagai hal dari kakak-kakak kita di Ponorogo dan Kediri Kabupaten. Sekarang kami persilahkan, ini giliran berikutnya ada dari Madiun, Kediri Kota, Ngawi. Bergerak dari mana? Masa pulang? Belum ya? Belum. Oke, saya persilakan yang lebih dulu. Kayaknya Kediri Kota. Kediri Kota, Ngawi, Kabupaten juga ada. Monggo silakan. Monggo, sini dulu. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Marni. Saya utusan dari Kak Pusti. Kalau di Andara sebagai bendahara, kalau di Pusti sebagai untuk kepelatihan kepramukaan. Baik, terima kasih Kakak. Untuk kegiatan kami di Pusti, alhamdulillah berjalan lancar. Untuk kegiatan KMD selama ini kami bekerja sama dengan UIN Sirbasil. Alhamdulillah ini baru selesai kemarin. Yang mengikuti dari kegiatan UIN Wasil itu dari Tribati Lirboyo, kemudian dari Jurista, kemudian UPD juga ada. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk kegiatan Saka selama ini yang bisa kami rekrut itu antara lain Bayangkara, Pariwisata, Widya Budaya Bakti, Wirakartika, dan Wana Bakti. Untuk ini Kak Maksud saya ingin mengangkat untuk Saka Prajani bahwa kami belum punya pedoman sama sekali, tapi peminatnya sebenarnya sudah banyak. Dan dari Satpol PP-nya sudah merekrut anggota, hanya kami belum tahu bagaimana langkah kami untuk ke depannya. Kemudian yang kami tanyakan Kak Maksud, untuk para OPD yang mengikuti KMD ini banyak, tapi ada beberapa juga yang tidak aktif mengikuti mengenai kegiatannya. Nah, itu bagaimana untuk pemberian ijazahnya? Kemarin kami masih menangguhkan, ya khawatir kalau langsung diberikan kok tidak baik gitu. Khawatir saya nanti kok mudah mencari ijazah, hanya itu saja. Mohon nanti bagaimana solusi untuk menyampaikan itu, terutama begini Kak Maksud, agar nanti Kuada menyampaikan pada wali kota, bahkan OPD yang ikut harus melakukan istilahnya tidak hanya titik nama, jadi harus mau melakukan itu agar sama gitu aja. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Kami catat dulu. Kami persilakan berikutnya Arawi. Waktu Jepang Arawi. Izinkan outletnya mungkin langsung panjenengan gitu. Sejak tadi ya tulis. Kalau ada yang menulis malah seneng kayak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Warcap Ngawi, termasuk Ngawi paling barat. Yang terhormat Kak Maksum, kemudian Kak Jian, dan tuan rumah Kak Pur. Terima kasih atas undangannya, dan mudah-mudahan nanti saya sangat tertarik dengan silaturahim seperti ini. Jadi mohon nanti secara bergilir Ngawi juga siap untuk ditempati dari semua kampus sewilayah barat, Ngawi barat ya. Kakak-kakak terutama yang berhubungan dengan KMD KML Gontor, walaupun kemarin pada saat
apa itu namanya Zoom itu kita sudah ada pencerahan dari beliau Kapus Dikladan dari Kak Indawan, tapi malam ini saya ingin mendapat pencerahan dari Kak Maksum ya, itu bagaimana? Soalnya kemarin dari Gontor sudah ada apa itu namanya pembicaraan juga untuk pelaksanaan KMD KML tahun yang akan datang. Cuma kami ada beberapa permintaan karena apapun yang terjadi Gontor itu tetap harus ikut dengan Pusdik karena semua yang mengatur adalah Pusdik. Saya ingin ketemu dengan dari Ponorogo ya, nanti supaya bisa sama kebijakan yang ada di Ponorogo harus sama dengan yang ada di Ngawi karena kita dua-duanya memang bersangkutan dengan KMD itu, KMD dan KML. Kemudian yang kedua, kami di samping KMD KML itu sekarang itu pelatih Gontor sudah apa itu namanya membuka diri ketika ada pertemuan pelatih itu mesti datang. Kemudian ada Binaran yang ada di Ngawi juga beliaunya datang semua. Cuma kalau untuk melatih di luar pondok itu memang beliaunya masih belum bersedia Kak. Itu. Kemudian di samping itu kami memang harus kalau di Ngawi ya harus banyak bersabar. Jadi ada beberapa kebijakan dari Pusdik yang kadang-kadang dari pihak dari Gontor itu selalu ikut campur di dalamnya. Tapi itu juga dari kami itu sedikit demi sedikit memang ingin apa itu namanya berusaha biar beliaunya itu tahu dari batasan dari apa itu panitia rumah tangga yang ada di Gontor itu adalah ini. Tapi kami sudah apa itu mendapat pencerahan dari Kapus Diklacap Ponorogo. Itu banyak memberi wejangan ke saya bagaimana menghadapi Gontor. Nah itu luar biasa, beliaunya memang apa ya sangat memperhatikan dan itu kami juga mulai mencerna sehingga mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya lebih sukses gitu. Di samping itu juga Gontor sekarang sudah mulai ada Pramuka Garuda Kak. Jadi Pramuka Garudanya, tetapi pelantikannya ada sebagian yang ikut warcap, ada sebagian yang melaksanakan pelantikan sendiri. Jadi Garuda yang ada di Gontor memang juga kita tes sesuai apa yang ada pada aturan tersebut. Jadi kita samakan. Yang belum bisa kita terapkan di Gontor itu adalah untuk narakarya. Itu kita masih kesulitan karena banyaknya apa itu namanya peserta ya, sekali ikut itu ada 600-700 begitu sehingga kita kesulitan untuk mengatur pelatih pendamping yang mendampingi beliau padahal masuk di dalam Gontor itu kalau tidak waktunya ada kursus kita tidak bisa. Nah itu nanti mohon pencerahan Kak Masuk bagaimana untuk dibuatkan contoh penemuan narakarya yang secara sederhana bisa dilaksanakan peserta itu dan juga dari kami bisa mendampingi sehingga apa itu namanya bisa lebih memahamkan mereka di dalam penemuan narakarya. Demikian saya kira dan nanti kalau ada hal yang lain akan kami tanyakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak dari Ngawi sudah, Kota Kediri sudah, berarti gesernya ke Galek. Ya, silakan. Kayaknya persoalan, kalau saya bukan persoalan, mohon maaf kalau saya salah menyebutnya ya.
Pak Lukman dari Ngawi, dari Kediri. Semoga ini bukan persoalan, tapi ini tadi disebut fenomena ya. Kebetulan ada yang mirip-mirip yang disebut-sebut dari Ngawi tadi. Silakan dari terkait. Iya, ingin dari ada kopi, monggo ketika pakai kopi ini warung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang terhormat, kalau kami bercerita ini sebenarnya Kak Masud sudah tahu. Tapi untuk Fenomenanya dia tahu semuanya. ya sharing bersama. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami sangat senang dan setuju dengan kegiatan semacam ini, utamanya di Korwil 1 di bawah kepemimpinan Kak Pur selaku andalan daerah urusan Korwil 1. Kemudian nanti di periode kepengurusan yang akan datang Kak Pur masih masuk di Korwil 1. Wes anu, wes digaris sudah. Sudah ya? Wes tadi. Sudah. Komisioner. Bukan dari itu, sehingga kita sesama sekorwil 1 nanti setidaknya kita harus beda ya Kak Pur, artinya di Korwil 1 jangan sampai ada masalah-masalah yang kita semua tidak bisa membantu seandainya itu dianggap masalahnya. Kita harus maju bersama. Soal kita harus sama seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman, memang tidak harus sama, artinya biar masing-masing WhatsApp itu punya warna sendiri-sendiri. Hanya untuk memahami sesuatu yang baru terkait dengan kesehatan nasional 10/2024, nanti mari kita pahami bersama-sama. Biar kita punya warna masing-masing, tetapi satu kelompok Korwil Barat kita harus tidak boleh kalah dengan Korwil-Korwil yang lain, utamanya Korwil 2 ya Kak Cian. Wah, gelut ya. Kalahnya Rocky. Ini artinya berlomba-lomba dengan kebaikan kan. Boleh sesuatu yang kami lakukan di Trenggalek mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Kak Mahmud tadi di Kediri Kabupaten. Kita punya pelatih tidak banyak, rasionya kami hitung rata-rata 1 waran 3. Kita memiliki waran sebanyak 14. Sama dengan Kak Mahmud, jadi kami berupaya untuk KMD itu diinisiasi oleh warannya masing-masing. Tapi namanya juga waran tidak sama, kadang-kadang ada yang hidup mulus, ada yang tidak disupport, itu tidak jalan. Tapi kita terus berusaha. Masing-masing 3 orang pelatih setiap waran itu berusaha kita berdayakan. Artinya kita mendorong KMD itu supaya terjadi pemerataan pemanfaatan atau pemaksimalan pelatih ada di waran, sehingga 3 orang itu harus bisa masuk menjadi pelatih. Ketika KMD ada di waran, ditambah dari support dari Pusdi, pengurus Pusdi itu. Rata-rata setiap kegiatan kursus 1 kelas kita mengirimkan 4 pelatih. Hasilnya kan 1 kelas kita anggap 40, kemudian setiap per 1 kelompok itu 1 pelatih. Polanya kami berusaha seperti yang dilakukan Kak Lukman, full kemah selama kursus. Kami berusaha menghindari kemahnya sebagian, karena yang kami sadari itu 1 minggu atau 6 hari efektif itu pun artinya masing-masing Pusdik itu kan yang merasakan hasil akhir dari sebuah kursus itu kan kita sendiri. Kepuasan itu ada di kita sendiri, di pelatih.
sudah 1 minggu, apalagi tidak menginap sama sekali tanpa berdampingan full, itu kita merasa rasanya itu belum ikhlas kita untuk melepaskan kakak-kakak untuk jadi pelatih kalau tanpa pendampingan yang full. Kemudian masih kita tambah 5 kompetensi tambahan yang kita buat di SKU KMD itu sebanyak 15 item, karena banyak hal yang harus dikuasai oleh pembina, tetapi di materi kursus itu belum ada, seperti kebiasaan menjadi pembina, kemudian kita mengontrol kesiapan kakak-kakak peserta kursus untuk lulus nanti bisa benar-benar jadi pembina. Itu setiap pagi 3 materi kita lepaskan, kita luncurkan untuk semacam mikro kalau di pendidikan formal ini. Kita luncurkan 3 materi setiap pagi. Siapa yang siap untuk menyampaikan materi, kita evaluasi sampai nanti di akhir menjelang praktek itu kita sudah semacam ikhlas, berarti kakak-kakak ini sudah layak untuk menjadi pembina, karena menjiwakan kakak-kakak peserta kursus KMD misalnya itu selama 1 minggu itu, apalagi kalau hanya kemahnya 3 hari atau 2 hari, kelihatannya kita memang kok rasanya belum ikhlas gitu, melepaskan mereka untuk jadi pembina yang sesungguhnya. Itu salah satu pola yang kita harapkan terkait dengan kursus. Kemudian kalau ini dianggap pola yang kita terapkan, masing-masing peserta KMD itu narakaryanya ijazah tidak langsung kita berikan, kita beri waktu narakarya selama 6 bulan dengan pesanan setiap peserta KMD minimal mengantarkan adik-adik menjadi pramuka Garuda setiap 1 orang 5 sampai 10 anak. Baru nanti kalau sudah mendapat surat keterangan dari ketua budut yang mereka praktek membina selama 6 bulan itu, bahwa dia setelah memproses Garuda sejumlah sekian, baru nanti kita undang bersama-sama untuk penerimaan atau wisuda penerimaan ijazah Garuda, ijazah KMD itu hal-hal yang biasa kita lakukan terkait dengan kursus. Kalau terkait dengan dana, artinya kita memang terbiasa kalau sudah membicarakan dana itu tidak tego. Akhirnya jujur yang kami lakukan itu dana itu bisa bervariasi, terutama anak pondok. Itu kita sering nggak mentolong, Pak ini dananya hanya ada sekian, terus nanti kita melihat adik-adik itu kalau tanya itu makannya berapa, makan itu sekali makan. Pernah lo sampai sekali makan 4.000 anak pondok dengan makan bersama 1 nampan. Akhirnya kita menjadi tidak tega. Karena kalau soal dana itu kita memang menyesuaikan. Artinya adanya sedikit, kemampuannya sedikit, itu kita layani. Dananya kebetulan banyak, itu ya fasilitasnya tambah, ada yang dapat kopi, ada yang dapat tas, dapat kaos gitu. Kalau memang sedikit ya mulai kapan kayak dengan dana. Bahkan ada yang sampai minta ijazah itu sampai sampulnya yang seperti sampul ijazah itu. Ada yang juga ngap biasa gitu, karena berbeda pelayanan nanti berbeda kebutuhan dana yang dibutuhkan. Artinya soal dana kita tidak pernah mematok, karena kita buat kelipatan 60 kan. Kalau 60 nanti per orang sekian, kalau lebih dari 60 nanti sekian, semakin banyak semakin murah. Iya, semakin murah.
itu kira-kira itu sekitaran yang dilakukan terkait apa yang ada di Tentang KMP yang pondok tadi, dalam KMP yang pondok tadi. KMP pondok sama, artinya baru saja kemarin kita ketitipan dari Tulungagung. Kami tahu Kak Cindy dari Tulungagung kadang-kadang agak menyindir, tapi sama prinsipnya. Kalau kita yang tidak mau melayani, yuk misalkan. Kami tahu memang KMD yang dilakukan oleh pondok modern seperti Gontor itu ada misi khusus dari pondok seperti yang dijalankan Kak Lukman. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau tidak kita layani malah, bahkan saya pernah jagungan dengan Kak Masun. Apa kira-kira adik pondok itu diberi 2 sekalian ya setelah lulus kursus? Ya diberi ijazah KMD dan sertifikat PPIN gitu Kak Masun. Lah masa begitu, nanti perlu dijagokan nggak Mas kata. Dia nanti pulang KMP, biar mereka apa yang dibutuhkan di lapangan. Kalau butuhnya itu PPIN, ya dia punya. Kalau KMP, karena ketika kita KMP itu materi yang sudah disampaikan ya sudah melebihi dari PPIN. Artinya sekali KMP itu PPIN plus. Mama terus kamu sudah mau. Oke, setuju. Saya siap untuk dengan dana yang sama menambah mereka sertifikat PPIN dan ijazah KMP. Jadi dia pulang membawa 2. Di plus ya. Jadi iya. Artinya dia nanti di lapangan butuh yang mana gitu supaya kemudian seperti yang sudah Kak Maksud, kami karena gitu dari lain kabupaten Kak Loman, kami tidak berani pernah ada tawaran dari pondok tertentu kita disuruh ke sana, jangan nanti menyinggung perasaan pusdik yang lain, kecuali kalau mereka memang dikirim oleh pondoknya ke Trenggalek ya kita layani. Begitu saja pas kita proaktif, pas kegiatan apa TM penjelasan sebelumnya itu supaya adik-adik tidak datang ke Trenggalek, kita ke pondok itu ada yang memantani, ada yang kenal. Dulunya apa sama nih guru itu? Pasti. Saya pikir memang salah gitu, salah. Padahal kita membantu supaya adik-adiknya tidak ke kami, tapi kami datang. Tapi kita pikir-pikir ya. Dan sama sekali kita tidak pernah promosi untuk ke WhatsApp lain untuk bisa dana kami tidak, karena memang keinginan mereka sendiri tidak tahu pertimbangannya apa karena murahnya, karena apa kita tidak. Tapi kita berupaya melayani dengan sebaik-baik. Ya, uang untuk mungkin itu maksudnya ya kami sampaikan. Ada lebihnya mohon maaf, sudah melengkapi dan menambahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sedikit saya tambah, walaupun saya tidak pernah tahu langsung, tapi saya pernah diceritani. Jadi kalau yang di pondok yang di Trenggalek tadi, walaupun ada nama karyanya itu diminta untuk mendorong Pramuka Garuda, ketika dia berhasil menggarudakan adik-adiknya, maka pelantikannya juga dibaca mengirim, bukan dibaca Trenggalek. Jadi yang lantik juga mereka, kami yang diundang saja untuk ikut menyaksikan, karena kita menjaga teritori itu betul-betul kita jaga agar semuanya tidak ada yang merasa dilangkai. Trenggalek sudah, yang belum mana ini? Sudah semua ya? Madiun tadi sudah. Madiun kota belum? Silakan. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih Pak Masud dan kakak-kakak semuanya. Mohon izin permohonan maaf untuk kakak semuanya bahwasanya kampus di Cilacap Kota Madiun Kak Ujiati tidak bisa hadir, menunjuk kami untuk mewakili beliau
di dalam kegiatan PD pada malam hari ini. Yang pertama akan kami laporkan bahwasanya mitra kerja dari Pusdik Cilacap Candabirawa Kota Madiun ada beberapa. Yang pertama dari Dinas Pendidikan. Kemarin kita sudah beberapa tahun mengadakan kegiatan KMD khusus para guru mulai dari SD dan SMP. Sedangkan untuk yang SMA, gambarannya untuk yang khusus penegak, kami belum bisa menyampaikan di dinas karena anggaran dari Dinas Pendidikan hanya SD dan SMP. Sedangkan pernah sekali kita mengadakan rekrut dari Candabirawa. Ya, terus sebenarnya sudah kami gandeng dengan penegak khususnya Bapak Ibu Guru dan Pembina yang ada di SMA, tetapi beliaunya dari Dinas Pendidikan cabang dinas masih belum bisa memberikan rekomendasi. Jadi kami masih berkomunikasi lagi karena anggarannya belum begitu banyak, jumlahnya seperti itu. Terus yang kedua, KMD kami juga bekerja sama dengan Universitas PGRI Madiun yang setiap tahunnya dari PGSD itu bisa mengadakan kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan. Kalau mahir dasar kira-kira sekitar hampir 300 peserta. Kita bagi menjadi 2 rekening dalam tanda kutip. Gelombang pertama selesai, dilanjutkan gelombang kedua dengan jumlah pelatih yang ada di kota yang aktif sampai belajarnya adalah 34 Kak Martin. Terus kemarin juga dari PPG itu mengadakan KML sekaligus praktek di lapangan. Kita masukkan ke Kudus Depan untuk latihan di Kudus Depan bagaimana beliau mengadakan praktek pembina. Di situ langsung terjun dengan adik-adik golongan siaga, golongan penggala, karena KM-nya siaga dan penggala. Jadi mohon nantinya penduduk lainnya mengikuti diskusi pada malam hari ini, monggo kita sepakat bersama, khususnya yang untuk SMA kan. Jadi kalau kita mau mengadakan kegiatan kadang-kala mohon izin, saya provinsi, bahasanya masih saya provinsi. Kan kalau koordinator kan tetap kota kabupaten, tetapi pada saat kegiatan dan sebagainya biasanya saya masih provinsi. Ini mungkin kendalanya dimanapun hampir sama. Cuma nantinya mohon dari keluarga nanti Kak Masud bisa memberikan pencerahan dengan adanya itu. Ya tidak semuanya Kudus Depan menyampaikan itu, tetapi sebagian dari Kamabidus yang ada di SMA itu seperti itu. Terus selanjutnya Kak, untuk kegiatan, Tapi kalau di pendidikan pramuka itu sangat matang. Kok bisa dimulai dari siaga sudah diajarkan memimpin dan dipimpin mulai dari baru pendidikan, pimpinan baru disuruh mencatat, enek sekretaris, enek bendahara. Itu latihan manajerial. Yo nyatet, yo dicatat, memimpin dan dipimpin itu sudah biasa sejak kecil. Itu tidak ada di formal, terutama di sekolah. Dipilih ketua kelas sekali awal tahun, dipilih ketua kelas sampai 1 tahun ketua kelasnya yaitu saja. Nah, dipilih lagi OSIS, ya setahun ya OSISnya ya itu saja. Tapi kalau di pendidikan pramuka setiap minggu mungkin maksimal 1 bulan ganti. Nah, ketua regu, terus tugas upacara, itu tugas kita. Ya maaf ini, kalau panjenengan tak kondom ini dasarnya apa ya? Dasarnya ya sendiri pokoknya asal apa? Ngomong bukan gatuk mantu. Tapi mungkin kalau ini semuanya kan sumbernya
apa ya, catatannya kan biasanya dari gagasan kok masuk akal. Dan mungkin kita ini disebarkan terus mungkin akan menjadi masukan dimasukkan dalam mungkin ADART atau apa. Jadi asal usul. Kalau panjenengan buka di materi, apa arti kuartir? Artinya markas. Markas kok kuartir? Tapi kuartir itu kita ambil dari kata kuartet, masuk akal juga. Kita posisi yang keempat melengkapi tadi. Sesosip pendidikan formal, kepramukaan sesosipam. Betul. Jadi tugas kita mulia sekali ya. Tapi tugas seorang pembina dan pelatih pramuka membawa peserta didiknya hidup di dunia senang, hidup di akhirat senang. Ini manifestasi dari lagu yang sebenarnya di sini senang, di sana senang. Ini sebagai motivasi kita. Jadi wong sing pondok iso mantuk-mantuk tugas kepramukaan itu sangat mulia, tidak hanya ini senang kalau senang, tapi tidak bawa ke sana. Terutama ini Kapri. Nah, orang gede MI biasanya itu ngomong kan, itu. Jadi karena kita itu pendidikan pramuka yang penuh filosofi, penuh kiasan, ya mari kita arahkan yang memang positif itu. Karena permasalahan itu sebenarnya sama di Bojonegoro juga begitu. Cuma bagaimana kita bisa mensikapi. Biasanya ada wis dibawa permasalahan sepele, harus dibawa mendudur, keluar masalah malah dari gawe. Nah ini, ya itu terus lagi apa tadi? Tentang metode kepelatihan, Pak. Jadi mari kita saya hanya mengingatkan saja, jangan sampai jemu-jemu, bosan-bosan kalau diingatkan, karena kita sebagai latar belakangnya itu sebagai pendidik, sok-sok lali, terus ganti baju pramuka, sok-sok metode ini, metode, nah, metode mengajar, padahal kita sama kampus di kita itu kan, nah, kan butuh andragogi. Ya, bagaimana andragogi ya? Kita sebetulnya kita turingan loh kan. Ya, nah ini mari kita berusaha. Saya sendiri sosok ya lali ngono iki. Wes anggere ngomong ini lali, pokoknya wis diguyu wong lali jamin. Ya mari kita terapkan. Apalagi sekarang ada metode baru apa kita coaching. Itu yang bekerja peserta. Jadi yang bekerja, jadi ada pedagogi, andragogi, ada hidagogi. Ya, itu. Ya, itu nanti mari kita terapkan supaya apa pembelajaran kita, pelatihan kita tidak jenuh. Ya, suka atau tidak suka, kita sebagai pelatih pramuka harus belajar. Katanya kampus di kita itu kan awak dhewe iki kampus pelaku. Takoni apa wae yo iso. Itu. Nah, ini kita berarti ya memang kita sulit kan. Apa mana nek dadi guru tuwek, kaya aku ngene iki biyen kadung berdulu dengan anak-anak. Terus bahasa ini terutama yang dulu saya guru SD ya. Ini bahasa pedotan lagi biasanya lali. Mengatakan sesuatu diputus dan dilanjut no. Nah, ini sok-sok jadi guyon malah. Ya, musuh. Nah, padahal apa karepe ya? Ini asosiasi setiap peserta kan tidak sama. Ketika pelatih mengatakan padahal ngomong suka, tapi ketika nah, diri-diri itu. Makanya itu juga harus dihindari bahasa-bahasa yang pemutusan kata yang tidak pada tempatnya, apalagi yang kita hadapi itu pelatih. Itu tentang metode ya Kak ya. Jadi mari kita buka-buka. Sekarang tidak punya buku, ada di Google, ada di media yang lainnya ada. Itu terus
Untuk kami di Bojonegoro kemarin sudah muskap, itu kami sudah menerapkan kepengurusan Pusdik yang baru. Ini terus kita memanfaatkan, kami menggunakan sistem yang ada di Warga, yang dulu saya menggunakan apa, koordinator wilayah itu hanya ditunjuk, tidak masuk SK, tapi sekarang kami memasukkan seperti di Warga. Jadi koordinator wilayah barat, wilayah timur, wilayah selatan itu saya masukkan sebagai pengurus. Tapi efeknya luar biasa kan. Kalau dua yang bisa ditunjuk dengan dimasukkan SK itu jauh berbeda. Dia semangat. Dulu juga mau ketika itu, nah aku ngomong dari koordinator. Dan sampai nggak dulu aku dari koordinator mewilayahi sekian. Sekarang terserah panjenengan bagaimana nanti menerapkan apa yang saya lakukan di Wadah. Akhirnya alhamdulillah ini di Bojonegoro sudah saling bermunculan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah masing-masing. Terutama gelar ajar ini mulai melakukan, terus KMD itu sangat efisien. Korwil itu jadi di masing-masing wilayah memotivasi pada wilayah masing-masing. Sementara itu kan yang kami sampaikan sedikit, tapi saya di sini mendapatkan yang lebih banyak pengalaman-pengalaman dari panjenengan. Jadi pada dasarnya apa yang kita rasakan hari ini sama sebelumnya, cuma beda dikit-dikit gitu saja. Dan saya terima kasih pada Galek, Kak Masud terutama, Kapri. Alhamdulillah dengan kami tahun berapa itu Kak? Bulan di Trenggalek, teman-teman pelatih saya ajak ke Trenggalek. Sampai saat ini sudah ada pramuka Garuda sekitar hampir 7.000 pramuka Garuda. Betul ya. Itu pengaruhnya. Hanya dolan Pak. Padahal negara sampai apa-apa yang menguntur aja kok. Jadi tidak ada secara formal Kak Masud memberikan materi begini-begini. Ya malam ini jago seperti ini. Biar bawa rasa antar sesama pelatih Bojonegoro dengan Galek. Akhirnya termotivasi bagi sekali. Ini insya Allah tahun depan ini mungkin bisa mencapai 10.000. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Kak Masud dan Kapri, teman-teman dari Galek. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ingat lagunya Ebit Ghafur Abdul Jafar. Ebit Adi itu sebenarnya lengkapnya Ghafur Abdul Jafar. Apakah ada bedanya? Ya, ada lagu dari Ebit yang judulnya Apakah Ada Bedanya. Sebenarnya semuanya itu bisa dianggap sama. Tinggal di mana kita meletakkan rasa atau menyembunyikan luka yang mungkin ada. Itu bahasanya Ebit. Artinya semuanya kita punya hal yang beda. Ada yang menyebut itu masalah, ada yang menyebut itu sebagai sebuah dinamika. Ya, artinya di masing-masing kita, di masing-masing keluarga kita itu, tadi yang awal kali saya sampaikan bahwa kita itu punya keunikan yang berbeda-beda. Cara mensikapinya, ada yang modelnya kayak prinsipnya Gus Dur itu. Katanya di dunia ini masalah itu ada, kalau dianggap masalah di dunia ini ada dua. Pertama adalah masalah yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan itu sebenarnya bukan masalah, karena bisa diselesaikan. Jadi itu bukan masalah. Masalah yang tidak bisa diselesaikan itu juga bukan masalah. Kalau tidak bisa diselesaikan, ya biarkan saja. Sehingga di dunia ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Apalagi di dunia kepelatihan kita yang memang beragam, sangat beragam. Dari waktu ke waktu makin banyak beragam. Saya sangat tertarik dengan kalimat pertama yang dikeluarkan oleh Kak Lukman tadi. Pusdik itu melayani. Kak, ini mau jadi catatan besar kita.
Dan saya sepakat, jadi saya kira kita semua sepakat, cuman ada yang bisa mengucapkan, ada yang tidak. Bahwa Pusdik itu melayani aja. Karena memang kita dibentuk itu untuk itu, Pak. Jadi pelatih itu kalau ada lihat gambar pelatih kita itu, ini contoh kita ini. Nih, tulisan gerakan pramuka ini. Ini 24 itu. Gerakan pramuka itu 24. Kotaknya kan kita ingat dulu kan waktu kita KPD dulu. 24 jam itu melayani. Makanya kalau ada orang yang sambar aku pakai KMD rumahku angel, pak rumahmu ayo. Kan harus kita layani ya. Aku KMD kok angel piye carane. Jadi kita datang dengan membawa solusi. Kata tidak bisa itu katanya Napoleon, saya tidak tahu benar atau tidak kalimat ini. Tapi kata Napoleon tidak bisa itu adalah kata yang ada pada kamusnya orang gila. Aku mau coba apa kali maktek iya Sam. Tidak bisa itu adalah kata yang ada pada kamusnya orang gila. Monyet di bagi itu. Jadi kalau pelatih tidak ada kata tidak bisa itu. Pelatih itu harus paling tidak kita pikirkan dulu. Paling tidak begitu paling tidak kita pikirkan dulu. Kami KMJ tapi gini. Jangan nggak bisa itu. Jangan dulu ya. Ya, oke, saya minta waktu dulu. Saya mau salahkan dulu dengan teman-teman nanti kita jawab. Dan kita sudah memberikan bukti itu. Sesulit apapun KMJ, kalau sudah ada kerentak dari peserta, ya mari kita wadai. Jumlahnya udah benar 40 ya. Gimana ya? Ya kita tampung, kita carikan solusinya. Ini kok lebih dari 40? Di aturannya kan nggak boleh. Kakak-kakak yang saya hormati, kami yakin kita semua sepakat. Aturan itu dibuat untuk mempermudah.